Para sahabat insani yang terkasih, hari ini Rabu tanggal 30 Juni tahun 2021, kita berjumpa kembali dalam program permenungan Inspirasi Sabda Allah hari ini, Insani, bersama saya Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita bersama pada pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini sejenak untuk merenungkan dan meresapkan sabda-Mu di dalam hati kami. Kami percaya Engkau berkenan mencurahi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat membaca dan merenungkan sabda-Mu dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dari Injil Matius pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayat ke-34. Setibanya di seberang, yaitu di depan orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dan dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritакannyalah segala sesuatu, juga tentang orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada hari ini mengenai perikopa 2 orang yang kerasukan setan yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ketika berada di daerah orang Gadara. Setan tersebut mengetahui Yesus adalah anak Allah, padahal saat itu belum ada orang Yahudi yang mengetahui tentang diri Tuhan Yesus. Setan dan iblis dalam kisah Injil itu dikisahkan takut kepada Yesus, dan setan tahu suatu hari nanti Yesus akan mengalahkan mereka dengan kemenangan di atas kayu salib. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia beriman untuk menentukan pilihan apakah mengikuti kehendak Allah ataupun menuruti kemauan kuasa roh jahat. Namun sayangnya, sebagian besar manusia dalam situasi dan kondisi pada zaman sekarang ini sering menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh Allah tersebut untuk memuaskan egoisme mereka, untuk memuaskan hawa nafsu mereka dan kedagingan mereka. Kejahatan merajalela di sana-sini. Kita dapat melihat bahwa seolah-olah manusia tidak takut lagi akan dosa, tidak takut lagi akan Allah. Bahkan sambil tertawa, kadang-kadang kita melihat mereka merasa tidak bersalah padahal telah melakukan sebuah kejahatan. Dosa dianggap sebagai dalil mereka untuk membenarkan diri bahwa hal itu juga dilakukan oleh orang lain. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, ada juga sebagian orang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Itu hanya cuma dongeng biasa saja, dongeng yang diturunkan terus-menerus. Juga tidak peduli lagi dengan dosa, dan untuk mencapai keinginannya maka tidak segan-segan untuk berbuat kejahatan. Setelah itu, biasanya manusia pada zaman sekarang ini mampu menutup-nutupi perbuatannya dengan merekayasa dusta, berita hoax, bohong, agar supaya terhindar dari hukuman setelah melakukan sebuah tindakan kejahatan. Disitulah kuasa jahat,
kuasa iblis, menawarkan kepada manusia pada zaman sini kenikmatan-kenikmatan dunia, yang tentu saja hal ini membawa orang semakin jauh dari Allah. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, marilah melalui bacaan Injil hari ini kita melihat bahwa Allah yang berkuasa atas kehidupan ini terhadap roh jahat, Allah mampu mengalahkannya melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan jelas di dalam bacaan Injil hari ini, roh jahat pun takut kepada Yesus Kristus. Maka kita pun pada zaman sekarang ini, di mana tawaran-tawaran, godaan-godaan kuasa jahat seringkali datang menghampiri kehidupan iman kita, mari kita waspada, kita berjaga-jaga terhadap segala tipu daya kuasa jahat yang berusaha untuk menjauhkan kita dari Allah yang kita imani. Dan kita harus berani pun berkata bahwa tidak terhadap tawaran-tawaran yang diberikan oleh kuasa jahat itu, yang justru semakin membuat kita jauh dari Allah dan membuat kita justru semakin dekat dengan dosa. Justru kita mengungkapkan ketaklukan kita di hadapan kuasa jahat, roh jahat tersebut. Sebagai orang beriman, kita yakin kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan kuasa oleh Allah untuk menjauhi aneka macam tawaran kuasa-kuasa kejahatan tersebut. Roh jahat saja takut akan Tuhan, maka kita pun bersama-sama berupaya dalam kehidupan kita untuk tidak takut terhadap kuasa kejahatan, dengan sikap tegas berani menolak kuasa jahat yang menjauhkan kita dari Allah yang kita imani. Roh Kudus menguatkan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan rahmat-Mu dalam permenungan kami pada hari ini. Semoga Engkau pun selalu menguatkan kami menghadapi tawaran-tawaran dunia yang kadang membuat kami semakin jauh dari-Mu. Maka kami serahkan diri kami dalam kuat kuasa dan kemurahan kasih-Mu untuk tetap selalu kuat dalam kehidupan iman kami. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Rotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.